Shalom jemaat Tuhan, welcome to Beyond Church. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita akan membaca ayat fotum yang terambil dari Roma 8. Saya akan membaca ayat yang ke-35, saudara membaca ayat yang ke-7. Bersautan kita membaca di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, saudara? Semuanya itu kita lebih daripada orang-orang itu oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang bersama, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia, yang selalu ada di pihak kita, amin. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan: dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah Kau bersamaku, Kau yang di depan, yang memimpinku, hanya di dalam-Mu keselamatanku. Pujikan. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Katakan, saat ku tersandung, saat ku jatuh, saat ku jauh, kasih-Mu menggapaiku. Kau tak biarkan, Kau bersamaku, kasih anugerah-Mu yang menopang. Pujikan. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Tiada yang bisa memisahkan kasih Allah bagi kita. Naikkan pujian, katakan: tiada satu pun dapat pisahkan. Maut Allah di berkuasa, Dia beri Kristus bebaskanku, pegang hidup. Dengan iman, dengan sukacita, katakan: tiada satu pun dapat pisahkan. Maut Allah di berkuasa, Dia beri Kristus bebas. Katakan: pegang hidupku. Amin. Come on, we singing. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihak. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Saudara-saudara, bagi Allah kita, marilah kita rayakan kemenangan kita, pengharapan kita yang ada di dalam Kristus. Kita semua telah dipilih, amin. Mari kita nyanyikan bersama. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncang.
dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Kita rayakan kemenangan yang Tuhan telah lakukan untuk kita, yang tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi Dia selesaikan untuk kita. Amin. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan nama yang besar, Yesus. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Tuhan, namamu Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Gibeon Church. Ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki perenungan Katekismus Reformasi ke-46. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu bersama-sama kita baca jawabannya dan ayat Alkitabnya. Apa itu pernikahan? Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan dirancang Allah dari sejak semula agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup di dalam kasih, keintiman, dan kekudusan sebagai gambaran Kristus dan gerejanya. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Silakan duduk Bapak Ibu. Kapan nikah? Mungkin ini pertanyaan yang sering menghantui para single, terutama kalau bertemu keluarga atau relasi yang lebih senior. Mungkin ada yang belum menemukan calon yang tepat, atau bahkan belum menemukan panggilan untuk menikah itu sendiri. Mungkin ada yang setuju kalau lebih baik tidak menikah daripada bersama orang yang salah, atau menikah untuk alasan yang salah. Tapi sebetulnya bagaimana sih pandangan Alkitab terkait pernikahan? Pernikahan adalah lembaga yang Allah ciptakan pertama kali, di mana melalui pernikahan institusi keluarga dibentuk. Melalui pernikahan terjalin ikatan hubungan yang erat dan intim antara suami dan istri. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Pernikahan yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita adalah hal yang dikehendaki oleh Allah sendiri dari sejak semula. John Piper memiliki definisi yang begitu indah mengenai pernikahan. Ia mengatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam suatu pernikahan menurut firman Tuhan adalah bahwa pernikahan itu adalah pekerjaan Allah. Dan tujuan pernikahan itu sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum menikah, tidak menikah, atau sudah tidak menikah? Sesungguhnya ada sesuatu yang lebih baik dan lebih indah daripada kebahagiaan dalam pernikahan di dunia ini. Alkitab memberitahu kita bahwa pernikahan di bumi ini hanyalah cicipan, hanya teaser dari pernikahan yang sejati. Pernikahan di dunia ini hanyalah bayangan dari pernikahan yang sejati dan paling indah, yaitu antara Kristus dengan kita, gerejanya. Seperti yang dijelaskan firman Tuhan yang kita baca tadi. Alkitab memulai cerita pernikahan pertama antara Adam dan Hawa. Tetapi puncaknya ada di dalam kitab Wahyu dengan gambaran Kristus yang menikahi gerejanya. Ini adalah realitas yang lebih besar yang ditunjukkan setiap pernikahan di dunia. Melalui Alkitab, sesungguhnya kita dapat melihat kisah kasih terbesar yang pernah ada. Perbedaan pernikahan di dunia ini yang bisa berakhir. Pernikahan antara Kristus dan gereja tidak akan pernah berakhir. Kristus bahkan rela mati di salib agar kita bisa menjadi bagian dari pernikahan abadi ini dan bersatu dengannya selamanya. Inilah yang membuat pernikahan begitu istimewa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ambil waktu untuk bertobat di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita sering menjadikan pernikahan di dunia ini sebagai berhala, baik saat belum menikah, tidak menikah maupun selama pernikahan itu sendiri. Kita seringkali lupa bahwa pernikahan kita yang sejati hanya ada di dalam Kristus Sang Mempelai kita. Hanya di dalam Kristus sajalah kita bisa menemukan kasih yang tak tergoyahkan dan tak bersyarat. Dan komitmen yang dalam yang kita rindu-rindukan selama ini. Hanya dalam Kristus mempelai kita yang sesungguhnya, kita menemukan kasih sejati yang tidak akan kita dapatkan dari apapun dan siapapun juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami orang-orang yang sesungguhnya tidak pantas untuk Kau kasihi. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kami meragukan kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu, Sang Mempelai sejati dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau mensyukuri dan meresponi bacaan katekismus kita tadi. Bahwa pernikahan antara Kristus dan gerejanya akan kita nikmati selama-lamanya. Mari kita nyanyikan. Lihatlah misteri agung, kedatangan Sang Raja yang dipuja segenap surga, ambil rupa manusia di
Di tengah gelapnya dunia, terang hidup telah tiba. Kristus rendahkan dirinya untuk tebus dosa kita. Lihatlah misteri agung, ya Sang Anak Manusia. Dalam hidup dan derita, sempurna tak bercela. Lihat Adam yang sejati, selamatkan yang binasa. Tauratlah Kristus genapi, kita teguh dalamnya. Lihatlah misteri agung. Lihatlah misteri agung, Sang hidup serahkan nyawa. Namun kubur tak berdaya, Dia bangkit penuh kuasa. Kita kecap kebebasan dengan penuh harapan. Dia akan datang untuk kita dan buat kita sepertinya. Kita kecap kebebasan. Kita kecap kebebasan dengan penuh harapan. Dia akan datang untuk kita dan buat kita sepertinya. Marilah kita sekali lagi merenungkan tentang pernikahan agung, yaitu antara Kristus dan gerejanya. Kita nyanyikan bait ini di dalam bahasa Inggris. Kita resapi kata-katanya agar Tuhan semakin membuka pikiran kita. Behold the wondrous mystery, man and woman joined as one. God's design, two hearts united, generations now begun. As one flesh, a glorious picture of the church, Christ's holy bride, bringing glory to the Father, endless blessings multiply. As one flesh, a glorious picture of the church, Christ's holy bride, bringing glory to the Father, endless blessings multiply. Kami pendosa yang menerima anugerah, diselamatkan, menjadi mempelai Kristus, menerima bagian di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Sungguh sebuah karya yang indah yang menyelamatkan kami. Biarlah kita sebagai mempelai Kristus, sebagai gerejanya, terus memandang kepada Kristus, terus berpengharapan kepada Dia. Ku percaya Kristus yang telah bangkit, kuasa-Nya telah menang, kekal kerajaan-Nya. Karena kebangkitan-Nya, maut tak berdaya. Pada harinya kelak Dia akan bangkitkanku. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami
Kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Mari jemaat Tuhan pujikan. Harapan kekal, biar sekarang lelah, kan abadi di sisi tahta juru selamat. Meski tak mengerti, beritaku bermakna, mahkota mulia darinya ada di surga. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu, nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Biar hidup kita memuliakan Dia, biar kita terus memandang kepada kasih-Nya. Come on, we sing it. Haleluya, betapa indahnya saat jumpamu ku puas sempurna. Dalam peluk kasih-Mu ku akan melihat Bapa menantiku di sana. Haleluya, haleluya, betapa indahnya saat jumpamu ku puas sempurna. Dalam peluk kasih-Mu ku akan melihat. Dengan iman katakan, Bapa menantiku di sana. Oh Bapa, Bapa menantiku di sana. Mari kita naikkan pujian, katakan, nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu, nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Say, nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu, nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Why nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal, dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Biarlah kami terus memandang keindahan Tuhan, karya Tuhan yang indah yang menyelamatkan kami, rencana penebusan Allah yang agung yang memberikan hidup kami pengharapan dan kepastian. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami meletakkan pengharapan kami di tempat-tempat yang salah. Kami meletakkan pengharapan kami kepada yang lain yang bukan Engkau. Tapi kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Roh Kudus terus mengejar kami. Dan hari ini kami bisa berkata, kami mau hidup kami memuliakan Engkau. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menata ulang hati kami. Biarlah hati kami terus bertobat. Hidup kami semakin disempurnakan. Semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.
Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat terbesar yang telah kami terima. Pengorbananmu di kayu salib yang memberikan keselamatan. Engkau Allah yang begitu indah, penuh kasih, adil, dan berdaulat dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberi, biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita, dan gerejamu bisa mengelolanya dengan baik untuk penyebaran Injilmu agar namamu semakin dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hai Church, kembali lagi bersama saya Karen dalam Gibeon Weekly News. Dengarkan podcast Mental Health berjudul You Are Not Alone di YouTube maupun Spotify Gibeon Church Surabaya. Dalam 3 episode ini, kita akan bahas peran keluarga dan media sosial terhadap kesehatan mental, perspektif spiritual dan klinis tentang mental health, serta miskonsepsi teologis seputar dosa bunuh diri. Bersama Pastor Dave, Pastor Daniel, Pastor Nathanael, dan Dr. Ivana, podcast ini akan memberikan wawasan mendalam untuk kita semua agar kita memiliki persepsi yang benar tentang mental health. Jika Anda melihat jam, entah jam tangan, jam dinding, atau jam di HP Anda. Pertanyaannya, dari mana Anda tahu bahwa jam itu tepat? Anda perlu melakukan kalibrasi, penyesuaian dengan waktu standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Begitu juga dalam hal kerohanian. Anda dan saya perlu melakukan kalibrasi hati, supaya kehidupan rohani kita tidak kacau. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap jemaat yang telah dengan tulus mendukung pembangunan dan renovasi Gibeon Church. Dana yang telah terkumpul adalah sesuai yang tertera di layar ini. Kami mengajak Anda untuk terus menjadi bagian dari perjalanan ini. Ada beberapa cara mudah untuk memberikan dukungan Anda. Anda bisa scan QR Code yang ada pada kartu di kursi Anda, atau transfer ke nomor rekening building fund yang tersedia di layar ini, atau Anda juga bisa memberikan dukungan melalui mesin EDC yang tersedia di Giving Booth yang berlokasi di basement gereja setelah ibadah ini. Connect Booth adalah fasilitas bagi jemaat Gibeon termasuk Anda yang baru pertama kali hadir untuk mengetahui informasi seputar acara atau kegiatan gereja. Di sana ada para leader ataupun pastor kami yang siap membantu Anda. Connect Booth dapat Anda kunjungi di basement gereja setelah ibadah, dan selain Connect Booth, ada juga booth buku di basement. Video berikut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Have a blessed Sunday and God bless you. Sebagai hamba Tuhan dengan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus membaptis engkau supaya engkau mati di dalam kematian Kristus dan dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa saya mau dibaptis?
Karena saya sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus dan ini sebagai bentuk respon saya untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, hidup meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau dibaptis karena baptisan merupakan bentuk pertobatan dan ketaatan saya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, baptisan menjadi bukti pernyataan iman saya sebagai orang percaya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau sudah memanggil dan memilih anak-Mu ini Tuhan, untuk masuk di dalam keluarga Allah. Bersyukur untuk keputusannya dibaptis sebagai tanda pertobatan dan imannya di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita yang dibaptis, amin. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita mau mengundang teman-teman kita yang dibaptis untuk bisa bangkit berdiri di kursi mereka masing-masing. Bisa bangkit berdiri, yang dibaptis silakan berdiri, silakan. Siapa lagi? Silakan. Ya, berikan tepuk tangan saudara. Dimanapun Anda berada, masa cuma segini aja? Ada lagi? Oh, yang di atas juga ada. Oke, luar biasa. Kita mendoakan mereka bersama-sama, biarlah dalam perjalanan mereka ini bukan suatu finish line, tetapi finish line yang sudah dimulai oleh Kristus. Kalian hidupi bersama-sama dan iman kalian dipelihara dan ditopang oleh anugerah Kristus. Amin. Mari sama-sama rentangkan tangan. Kalau saudara di sebelahnya, saudara bisa tumpangkan tangan. Kita mendoakan mereka bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Ada 26 orang yang dibaptis. Mungkin hari ini yang hadir segini, kami percaya Engkau bersama dengan mereka. Terima kasih karya Roh Kudus-Mu yang sudah memanggil mereka untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Kami mengucap syukur atas kelahiran baru yang Kau berikan dalam hidup mereka. Kami yakin tidak ada seorang pun yang bisa mengucapkan Yesus Kristus adalah Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang sama yang melahirbarukan mereka, menopang mereka dalam perjalanan iman mereka, dan menyelesaikan pekerjaan Kristus di dalam kehidupan mereka. Dalam setiap musim hidup mereka Tuhan, biarlah mereka terus memandang kepada salib Kristus. Dan iman mereka akan terus dapat semakin bertumbuh. Dan mereka semakin berakar di dalam Injil. Dan biarlah Injil terus menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Dan menata ulang kasih mereka. Kami berdoa berkati perjalanan mereka dari sekarang. Bahkan sampai nanti Engkau datang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkati hidup mereka masing-masing. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan. God bless. Silakan duduk saudara. Nah, sebelum kita masuk dalam khotbah berseri kita, saya juga ingin memberikan sedikit update. Saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Bagi saudara yang pertama kali hadir, kami mengucapkan welcome. Dan juga teman-teman yang live streaming online, welcome. Kita memiliki sebuah hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Sedikit update tadi ya saudara ya, yaitu bahwa kita sekarang sudah mendapatkan 86%, tercapai 86% dari 23 miliar untuk budget pembangunan kita. Berikan tepuk tangan saudara, wow luar biasa. Kalau saudara masih ingat, minggu lalu baru 16,1 ya. Dalam satu minggu ini ada 3,5 miliar masuk saudara ya. Dan ada ratusan juta, bahkan ada beberapa jumlah yang besar ini dari luar kota saudara. Saya juga bingung ini sampai saya ngajak mereka ngomong, oh ini jemaat online ya saudara ya. Dan saya juga baru dapat kabar bulan lalu, bukan dari Surabaya, bukan dari Lokar, ada 1.100 kursi baru yang akan disumbangkan untuk saudara. Jadi tahun depan saudara akan duduk di kursi yang baru, dapat 1.100 yang menikmati saudara tapi yang nyumbang orang lain. Nah ini luar biasa saudara ya. Saya juga bingung ini ya, tapi begitu banyak orang yang merindukan Injil dan diberkati dari apa yang saudara dan saya lakukan. Jadi terus dukung, terus doakan, kita doakan supaya ini bisa semua diselesaikan sebelum pertengahan tahun depan. Semoga gedungnya bisa jadi semua by Easter ya, untuk Paskah. Kita doakan. Yang paling susah adalah nanti yang
lift sama tangga ini akan ditiadakan, maksudnya akan diratakan, akan menjadi koneksi ke gedung yang baru. Dan Anda semua nanti akan masuk di dalam melalui gedung yang baru. Tapi saat ini sekarang gedung yang baru masuk finishing dan yang lain-lain itu masih sedang dalam proses ya. Doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Kita akan ada di dalam khotbah berseri kita From Judges to Jesus. Dan ini adalah minggu yang ke-15. Dan khotbah saya hari ini berjudul Moralitas Tanpa Tuhan. Jadi selama 15 minggu, selama beberapa bulan terakhir hampir 4 bulan kita mempelajari kitab Hakim-Hakim. Dan kalau kita lihat bahwa pakar Alkitab setuju bahwa kitab Hakim-Hakim adalah waktu yang paling kelam bagi sejarah bangsa Israel. Dan kalau saudara lihat ada sebuah siklus yang diulang-ulang sampai 7 kali ya saudara ya. Pemurtatan bangsa Israel, mereka menyembah berhala, mereka hidup sesuai dengan cara-cara budaya di Kanaan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ada sebuah konsekuensi dari dosa sehingga mereka ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan mereka waktu mengalami penderitaan mereka merintih, tidak selalu bertobat. Mereka merintih, mengeluh kepada Tuhan. Ada kalanya mereka bertobat, ada kalanya pertobatan mereka asli, ada kalanya pertobatan mereka hanyalah rutinitas. Tetapi mereka hanya merintih dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan pembebasan dan mengangkat seorang hakim setiap kali mereka merintih. Jadi kitab Hakim-Hakim memang adalah waktu yang paling kelam, tetapi justru kitab Hakim-Hakim menunjukkan anugerah dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Jadi meskipun bangsa Israel ini terus berdosa melawan Allah, jatuh dalam siklus dosa, tetapi Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya atas perjanjiannya sendiri. Dan kalau kita perhatikan, kita sudah selesai dengan semua hakim-hakim yang tokoh-tokoh hakim. Dan kita sudah melihat bahwa pasal 17 itu sudah bukan lagi tentang hakim. 2 minggu yang lalu saya membahas tentang Lewi, bayaran, dan Mika. Ya, itu dia bukan Nabi Mika, bukan hakim. Tetapi pasal 17 sampai pasal 21 itu adalah epilog. Katakan sama-sama, epilog. Ya, epilog itu apa? Saya kasih definisi epilog supaya saudara paling tidak mengerti apa itu epilog. Adalah bagian penutup dari sebuah karya tulis atau karya sastra yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau pemahaman tambahan tentang cerita utamanya itu setelah cerita utamanya selesai. Dan ini epilognya apa? Pasal 17 sampai 21 menunjukkan kemerosotan moral dan kegelapan serta kejahatan bangsa Israel pada zaman itu. Sehingga kita bisa merasakan apa yang terjadi di dalam periode ini yang mencakup kira-kira 400 tahun ya saudara ya. Nah, Anda mungkin sudah mendengar, mungkin sudah berpikir, aku sudah dengar cerita tentang kejahatan bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim. Namun hari ini adalah khusus karena saya perlu menceritakan kejahatan yang lebih jahat lagi. Dan saya mau mengingatkan cerita hari ini adalah umurnya 18 tahun ke atas. Kenapa? Karena ada kisah pelecehan seksual, pemerkosaan massal atau gang rape. Kemudian ada mutilasi tubuh yang sudah menjadi mayat. Dan ini adalah hal yang paling tragis yang pernah tercatat di dalam Alkitab. Dan Hakim-Hakim 19 sampai 21 itu sebenarnya merupakan satu cerita. Tapi hari ini kita hanya akan membahas Hakim-Hakim 19 saja. Dan kalau saudara perhatikan Hakim-Hakim 19 sampai 21 itu ayat pertamanya dikatakan, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Dan diakhiri ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Baca sama-sama selanjutnya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi cerita Hakim-Hakim ini berakhir dengan memberikan kita gambaran yang sangat suram tentang bagaimana hidup tanpa seorang raja. Bagaimana setiap orang menjadi raja atas dirinya sendiri dan apa jadinya. Nah, kita akan mulai sama-sama. Tidak ada 3 poin. Semuanya saudara harus simak dan kita akan melihat ada perenungan-perenungan tersendiri. Yang siap belajar katakan yes. Yes. Oke, kita akan mulai dari ayat 1b ya saudara ya. Dikatakan begini saudara. Tadi satu ayatnya kita udah baca, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja Israel. Nah 1b dikatakan begini. Bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi. Lagi-lagi Lewi saudara ya. Kemarin ada yang namanya
Lewi ngomong sama saya, mohon maaf saya siap salah katanya begitu. Lewi gitu ya. Ini lagi-lagi Lewi ya. Tinggal sebagai pendatang, ia mengambil seorang apa saudara? Gundik dari Bethlehem Yehuda. Jadi gini, kita memiliki dua karakter di sini yang akan terus disebut-sebut. Yaitu namanya adalah seorang Lewi yang tidak disebut namanya. Dan seorang gundik tanpa nama juga. Nah ini menarik saudara, kenapa kok tanpa nama? Hal ini untuk memberitahu, karena biasanya selalu ada namanya. Bahkan di pasal 17 dan 18 ada namanya, itu Mika ya kan, ada namanya. Tapi kenapa ini kok tanpa nama? Hal ini untuk memberitahu pembaca bahwa cerita ini mengajarkan prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua orang di sepanjang masa. Ceritanya begini, semua kejahatan yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim itu masih terjadi sampai hari ini. Dan yang kedua, alasan yang menyebabkan semua kejahatan di kitab Hakim-Hakim itu masih terjadi hari ini, itu juga sama dengan motivasi hati kita manusia modern. Sama saja. Jadi kalau kita berdosa, pada intinya alasan dan motivasi kita berdosa itu sama. Apakah itu di kitab Hakim-Hakim ataukah di zaman Google, di zaman TikTok dan Instagram, sama saja. Yakni apa? Tidak ada raja dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, dikatakan seorang Lewi ini memiliki seorang gundik. Nah, orang Lewi ini adalah ordo imam. Lewi ini hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan dari bangsanya aja punya gundik, kira-kira bangsanya seperti apa? Lebih parah. Jadi ia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya bagi seorang imam, yaitu mengambil seorang gundik. Bahasa Inggrisnya concubine. Ia disebut seorang gundik karena apa? Dia istri kedua. Gundik itu beda sama istri. Gundik adalah orang yang second di dalam keluarganya dia. Tidak diberi emas kawin dan tidak layak untuk menerima warisan. Ada beberapa pandangan, namun pakar teologi Perjanjian Lama setuju bahwa si orang Lewi ini memang punya istri kedua, selingkuhan. Dalam bahasa modern, ani-ani, begitu saudara ya. Ya, jadi ini ternyata simpanan gitu saudara ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ya saudara ya? Dikatakan begini, nah ini lebih parah lagi. Tetapi gundiknya itu, baca sama-sama 1, 2, 3, berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya kemana? Ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Nah saudara, berlaku serong itu dua kata, tetapi bahasa asli di dalam Ibrani itu zanah. Artinya zina. Bermain sebagai seorang pelacur. Jadi dia pun juga bukan hanya selingkuhan, dia adalah selingkuhannya si Lewi ini, dan dia menyelingkuhi si Lewi ini juga. Nah perhatikan saudara, setiap kali Alkitab menunjukkan situasi di mana di situ ada gundik, di situ ada selir, di situ ada kelakuan zanah. Di situ Alkitab sedang menunjukkan suatu kemerosotan moral. Wanita ini mungkin tidak menyukai perannya sebagai wanita kedua, atau mungkin dia diperlakukan kurang baik oleh si Lewi, maka dia juga berlaku serong. Jadi bagian ini menunjukkan keretakan hubungan dalam pernikahan. Imoralitas secara seksual. Selingkuh dengan gundik. Apa yang dituliskan di sini menjadi hal yang umum, hal yang meluas. Tanda nyata bagi masyarakat yang sudah membusuk secara moral. Memberikan gambaran tentang apa yang sedang terjadi di seluruh bangsa Israel. Nah saya mau nanya sama saudara sama saya sekarang, kita semua. Bagaimana keadaan kita hari ini? Sama saja saudara. Kalau saudara lihat berita-berita, selebriti-selebriti sudah saling selingkuh menyelingkuhi. Pandangan kita tentang seks dan pernikahan juga banyak sekali mengalami penyimpangan-penyimpangan. Perselingkuhan-perselingkuhan sudah dianggap normal. Bahkan banyak orang yang bilang, Pak selama suami saya masih pulang ya sudahlah. Transferannya lancar ya sudahlah. Itu sudah normal, tidak ada. Saya kalau dalam beberapa konseling itu para suami itu ngomong, Pak sekarang itu saya ingin tahu yang jujur-jujur yang mana sih. Tidak ada sih yang jujur, semuanya juga modelnya seperti saya. Salah pergaulan saudara.
Ya kan? Ini yang terjadi saat tidak ada raja, tidak ada Tuhan. Dan ini menjadi suatu kebiasaan dan normal di mana-mana. Dan kalau saudara perhatikan, itulah keadaan masyarakat kita. Nah, ceritanya tadi si Gundik pulang ke rumah ayahnya. Jadi hari ini kita akan narasi ya saudara ya. 4 bulan. Nah setelah 4 bulan rupanya si Lewi ini mulai. Jadi saya pakainya si Lewi dan si Gundik ya karena nggak ada namanya ya. Jadi jangan tersinggung kalau seakan-akan kok pendeta ngomongnya si Lewi, si Gundik. Ya daripada susah gitu ya. Nah apa yang terjadi? Rupanya si Lewi ini kangen sama Gundiknya. Saya nggak tahu kangennya kenapa. Nanti kita akan lihat kenapa. Oh baru ketahuan nanti ya kenapa. Nah ayat 3. Berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya. Ketika ayah itu melihat dia maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi. Sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, bermalam di sana. Nah jadi ceritanya papanya si Gundik itu menyambut dengan baik. Ya, dan disuruh tinggal di sana selama 3 hari. Nah ini kejadian ini ayat 5-8. Adegan si Lewi mau pulang tapi dicegah disuruh makan. Itu terulang sampai 3 kali. Jadi bukan 3 hari jadi 5 hari. Jadi ayat 5-8. Itu si Lewi mau berangkat tapi tidak diperbolehkan, dikasih makan, minum, dijamu, menginap 1 malam lagi sampai malam ke-5. Nah malam ke-5 ini ceritanya lagi ya. Ayat 9. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan Gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya ayah perempuan muda itu. Lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang. Tinggal bermalam. Lihat matahari terbenam. Tinggal di sini bermalam. Biarlah hatimu gembira, besok kamu bangun pagi-pagi berjalan dan pulang ke rumahmu. Tapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi. Ya, jadi dia ngotot, dia mau pergi. Nah, sebelum kita melanjutkan ceritanya, ada suatu observasi yang menarik yang diamati oleh para pakar Alkitab Perjanjian Lama. Bahwa begini, dari tadi, saudara notice gak? Si Gundik ini ngomong apa? Tidak dicatat bahwa si Gundik ini ngomong apa-apa. Kenapa Gundik ini tidak dicatat mengucapkan sepatah kata pun, namun hanya diam di sepanjang cerita interaksi antara si Lewi dan ayah mertuanya. Kita tidak membaca apakah si Gundik ini memang ingin pulang dengan si Lewi. Apakah si Lewi maksa dia? Padahal si Lewi sebenarnya berangkat untuk membujuk. Namun bujukan itu sengaja nggak ditulis. Bahkan tidak ada sepatah kata pun ditulis bahwa si Gundik ini mengatakan begini. Keberatan, senang, marah, setuju, nggak setuju. Nggak ada tulisan. Tidak ada diskusi dengan si ayah si Gundik ini. Apakah dia ingin tetap tinggal, Pak aku mau tinggal di sini saja. Tidak ada. Keberatan pulang ataukah dia benar-benar ingin pulang bersama dengan si Lewi. Tidak ada diskusi itu. Mengapa tidak tertulis? Karena pendapatnya tidak relevan. Seorang Gundik tidak memiliki hak untuk menentukan apapun. Kenapa? Si Gundik hanyalah sebuah objek di mata ayahnya dan di mata suaminya. Loh kok bisa objek untuk ayahnya? Karena ayahnya hanya melihat anak perempuannya ini adalah apa? Sebagai alat untuk barter, alat untuk diperjualbelikan, alat untuk bisa dikasih untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan sang suami hanya ingin objek seksnya kembali pulang. Dan tidak ada yang peduli dengan keinginan si Gundik. Saudara, di zaman itu wanita dianggap sebagai suatu objek. Barang yang dipergunakan. Hanyalah menjadi sebuah properti. Apakah ini masih terjadi saat-saat ini? Tentu saja saudara. Saudara, pada waktu kita melihat pornografi, apakah itu saudara laki-laki ataupun wanita? Saudara pikir yang nonton pornografi cuma laki-laki hari-hari ini? No, wanita juga banyak yang nonton pornografi. Waktu saudara lihat pornografi laki-laki atau wanita, saudara sedang mengobjektifikasi siapapun yang sedang ada di film tersebut. Apakah Anda wanita, Anda sedang mengobjektifikasi pria atau sesama wanita? Apakah Anda seorang pria mengobjektifikasi pria atau wanita? Dua-duanya. Kalau saudara lihat
Dalam iklan-iklan mobil misalnya. Saudara buka majalah mobil, mobilnya keren-keren, tiba-tiba ada wanita pakai bikini di sebelahnya. Ngapain? Gak ada gunanya kan? Dia juga gak bisa ganti ban, gak bisa ganti rem gitu saudara ya. Tapi kenapa kok ada di situ pakai bikini? Objek. Sekali lagi, kenapa di bagian ini penulis hakim-hakim tidak menyebutkan nama mereka? Untuk menunjukkan bahwa ini keadaan normal di bangsa Israel waktu itu. Semuanya seperti itu. Beginilah hidup para Lewi. Beginilah hidup para ayah zaman itu. Begitulah cara pandang para laki-laki di zaman itu. Beginilah wanita pada umumnya diperlakukan di zaman itu. Apakah begitu di sekarang? Sama saudara. Saudara tahukah saudara? Sex trafficking di dunia ada di angka tertinggi saudara. Pada waktu anak-anak baik laki-laki maupun perempuan diculik untuk dijadikan objek, diperjualbelikan. Dan ini terjadi, kita tidak boleh menutup mata dan ini perlu dibicarakan. Saudara yang menarik ya saudara ya, ini topik bukan saya yang nulis. Ini topik bukan saya yang menentukan. Inilah keuntungan waktu kita melakukan exegetical eksposisi. Karena yang menentukan topik bukan saya, bukan pendetanya, bukan gerejanya. Tapi teksnya. Artinya pendapat saya irrelevan. Teksnya bilang begini. Dan ini kalau saudara bilang, ada yang bilang sama saya, Pak kalau Bapak khotbah itu saya tertampar dan saya tertohok, Bapak itu menyindir saya. No, emangnya gue mikirin lu gitu saudara ya? Enggak. Gue gak selalu mikirin lu, ya memang lah saya doakan gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin banyak beban saya doakan gitu ya saudara ya. Tapi waktu saya baca teks ini yang berbicara. Jadi kalau saudara merasa tersindir, tertohok, dan mungkin saudara merasa, waduh aku kok kena ya hari ini. Itu bukan saya yang cari-cari topik untuk mengenakan dan menampar saudara, bukan. Tetapi ini adalah teks. Jangan-jangan Tuhan sedang berperkara dengan hati saudara. Jadi pertanyaan reflektif di sini ya saudara ya. Mengenai wanita atau pria jadi objek. Siapa bilang wanita saja yang jadi objek? Pria juga bisa jadi objek. Banyak wanita hari ini hanya menjadikan suaminya objek. Objek penghasilan sehingga bisa dieksploitasi untuk konsumerisme dirinya. Betul atau tidak? Sama saja. Jadi begini pertanyaan reflektifnya. Ini semua terjadi gara-gara gak ada raja. Siapakah yang bertahta? Siapakah yang jadi raja di atas hati kita? Karena hati kita punya tahta. Siapa yang ada di pusat tahta hati kita? Saat Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan raja atas tahta hati kita. Kita akan juga perlahan-lahan mentoleransi dosa dan mengalami kemerosotan moral. Inilah sebabnya penting untuk saudara dan saya jaga hati. Perlu kita memiliki disiplin rohani untuk menggunakan sarana anugerah. Apa itu sarana anugerah? Berdoa, beribadah, saat teduh, menjadi bagian dari care group, komunitas Injil. Ini bukan program gereja saudara. Kalau mau gampang, gereja ini gak usah pakai small group. Kalau mau gampang bikin kebaktian demi kebaktian, cari pendeta yang paling top, rame pasti. Panggil artis yang pinter nyanyi, bikin yang lebih enak lagi, ruangannya pasti rame. Tapi bukan itu tujuan gereja. Ibadah memang penting. Tapi ibadah yang berpusat pada Injil. Kenapa sarana anugerah itu penting? Karena sarana anugerah seperti namanya adalah sarana di mana anugerah Tuhan dilepaskan dan dirasakan kuasanya saat kegiatannya dilakukan dengan kesungguhan hati. Pada waktu saudara melakukan itu, saudara menaruh Tuhan sebagai pusat. Sehingga hatimu tidak mudah untuk diselewengkan dan mengikuti budaya dunia. Yang setuju katakan amin. Perlu saudara kita lakukan ini. Nah selanjutnya kita lanjutkan di sini. Demikianlah sampailah ia, jadi dia pergi dari rumahnya mertua di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Yebus itu adalah Yerusalem. Semestinya milik suku Benyamin. Tetapi suku Benyamin gagal karena mereka tidak mengusir orang Yebus. Nanti orang Yebus ini kalahnya sama Daud. Ya, jadi masih lama. Jadi bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ayat 11. Baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Ketika mereka dekat ke Yebus. Semuanya baca.
Dan ketika matahari setelah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Stop ya. Jadi menarik ya, nginep di Yerusalem aja. Tetapi tuannya jawab, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Bukan Gibeon ya, Gibea. Ya saudara ya, Gibea. Jadi si orang Lewi itu dibilangin sama bujangnya, udah nginep sini aja, udah malam nih. Ini kan kota besar, aman lah gitu. Tapi si orang Lewi bilang, jangan, ini kota asing. Kita mendingan ke tempatnya saudara seiman. Aku orang Lewi, mereka adalah orang Israel, mereka pasti meng-welcome kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Lewi ini baik, karena dia merasa lebih aman di tengah-tengah saudara-saudara seimannya. Daripada di tengah-tengah orang kafir gitu ya. Tapi saudara seiman yang hanya KTP itu terbukti lebih membahayakan daripada orang kafir, saudara. Setelah mencapai Gibea, mereka tiba di alun-alun kota, saudara. Jadi ceritanya kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, tidak ada seorang pun di Gibea yang menerima dan mengajak mereka untuk bermalam. Ada beberapa komentari tentang kitab Hakim-Hakim yang mengatakan bahwa ini menunjukkan kemerosotan karakter dari orang-orang Gibea, suku Benyamin. Kenapa? Karena begini saudara, orang Lewi itu biasanya bajunya khas. Orang itu akan tahu ini orang Lewi. Dan menurut hukum Taurat, orang Lewi itu tidak boleh dibiarkan. Orang Lewi itu harus diperhatikan. Ulangan 12 ayat 19. Jangan engkau lalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Ulangan 14 ayat 27. Orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan. Sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Orang Lewi gak pernah punya tanah. Makanya kalau kamu didatangi tanahmu sama orang Lewi, jamu mereka. Karena mereka tuh hamba Tuhan. Ceritanya begitu saudara ya. Apakah ada akhirnya yang menerima mereka? Ada. Tapi bukan suku Benyamin. Seorang pendatang, ekspat dari Efraim. Ceritanya, jadi kalau saudara baca Hakim-Hakim 19 ayat 16-21, seorang pria tua bukan orang lokal Benyamin, seorang pendatang dari Efraim membawa mereka ke rumahnya dan menunjukkan keramahan kepada mereka. Wah, puji Tuhan ya saudara ya. Dan yang menarik adalah ada percakapan di ayat 20. Dia bilang begini, yang di highlight tuh, dia bilang, ayo udah masuk aja ke rumahku. Tetapi, gitu, dia bilang gini, jangan engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Bahaya. Kenapa kok tidak? Apa yang menjadi bahaya? Bukankah ini daerah aman? Daerahnya orang Israel yang takut akan Tuhan. Daerahnya saudara kita sendiri. Kan mestinya aman. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah kejahatan yang tak terkatakan, penyimpangan dari keadilan yang mengerikan. Jadi mereka masuk ke rumahnya si pria tua, dikasih makan, terus dikatakan begini. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu. Orang-orang apa saudara? Orang-orang Dursila. Mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua. Baca sama-sama pemilik rumah itu, titik 2, baca sama-sama kata-katanya. 1, 2, 3. Bawalah keluar orang yang datang ke rumah itu supaya kami apa? Bahasa Indonesia nggak jelas ya, kami pakai apa? Nggak jelas. Tapi di sini dikatakan bahasa aslinya, so we can have sex with him. Ini orang-orang mengepung rumah itu, dikatakan kasih kami tamu itu, si Lewi. Mungkin Lewinya ganteng sih ya. Ya gitu ya. Lewinya ganteng. So we can have sex with him. Bahasa aslinya artinya biar kami memakai si orang Lewi itu secara seksual. Alias tidak peduli dia mau atau tidak. Kalau tidak mau ya tak perkosa. Dan itu kami, ramai-ramai orang-orang di kota itu. Jadi ini mau dikerjai saudara. Jadi mau diperkosa rame-rame, bayangkan saudara. Dan ini laki saudara. Dan yang mengepung juga laki. Bukan sekelompok ibu-ibu loh ini. Ini sekelompok orang-orang Dursila datang. Dan yang menarik saudara, perhatikan di sini. Ini kata-kata dan skenario ini sengaja si penulis ini menulisnya sama
dengan gaya bahasa di Kejadian 19. Kejadian 19 itu ceritanya apa? Saya kasih sedikit background. Di Kejadian 19 ceritanya Lot, keponakannya Abraham, ada di kota Sodom. Dan pada waktu itu Lot itu mau dikeluarkan oleh Abraham dari kota Sodom. Abraham berdoa, Tuhan kirim malaikat. Ada orang asing 2 ngajak ngomong Lot masuk ke kota Sodom. Dan ceritanya saya membuat perbandingan ya. Jadi Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai 23 kita sudah baca tadi. Lah kok lucu di Kejadian 19. Ini dulu zaman dulu belum dinomeri ya. Tapi kok bisa nomornya sama itu luar biasa ya. Kejadian 19 ayat 4 sampai 5. Jadi ceritanya 2 malaikat, ya ini kayak si Lewi juga malaikatnya, namanya malaikat mungkin ganteng ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu malaikat ya. Mungkin bisa tanya sama hamba Tuhan yang pernah ketemu malaikat gitu saudara ya. Apakah ganteng atau tidak gitu saudara ya. Tetapi penampakan malaikat rupanya sudah tidak pernah ditulis lagi ya di Perjanjian Baru. Tetapi penampakan malaikat ini jadi manusia masuk ke kota Sodom dan tinggal di rumahnya Lot. Lihat ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang apa saudara? Mengepung rumah itu. Persis skenarionya sama di Gibea. Mereka berseru kepada Lot, baca sama-sama di manakah 1, 2, 3? Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Jadi ceritanya mereka sama saudara. Mereka mau melakukan hubungan seksual, memperkosa para pria itu. Nah saudara mungkin saudara bertanya, kok Alkitab membuat paralel seperti ini? Di Sodom kota kafir dan Gibea kota Israel. Apa maksud paralel ini? Saudara perhatikan di sini. Sodom adalah contoh besar tentang kebejatan dosa dalam Perjanjian Lama, tentang pemberontakan manusia terhadap Allah yang mendatangkan penghakiman atas kota itu. Sedangkan perhatikan, Gibea adalah kota Israel. Israel itu adalah umat Allah. Mereka menerima perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka punya Musa, mereka punya hukum Taurat, mereka mengalami mujizat, mereka punya tabernakel, mereka mengalami peristiwa keluaran di kitab Keluaran. Mereka sudah masuk di tanah perjanjian. Mereka punya hakim-hakim. Setiap kali ada kesesakan ada hakim-hakim. Tapi terlepas dari semua itu, umat Tuhan tidak lebih baik. Bahkan etika dan moralnya sama seperti orang Sodom. Mereka tidak lebih baik daripada orang Kanaan dan bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka yang tidak pernah kenal Tuhan dan tidak pernah menerima perjanjian anugerah tersebut. Apa refleksinya buat kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah lahir baru, apakah hidup kita sama dengan dunia ataukah kita berbeda dengan dunia? Jangan-jangan kita ngerti Injil hanya di sini. Tapi perbuatan kita, hidup kita nggak ada bedanya. Dan selanjutnya lebih mengerikan lagi. Kita lanjut ceritanya ya. Ayat 23. Lalu keluarlah pemilik rumah itu, menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Ayat 24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan. Dan juga gundik orang itu. Ya ampun. Baiklah aku bawa keduanya keluar. Baca sama-sama apa yang dikatakan si tua itu. Perkosalah mereka. Dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Ini gila juga. Pria tua itu menawarkan putrinya yang masih perawan dan gundik orang Lewi sebagai ganti. Coba dipikir, kenapa kok si pemilik rumah yang adalah pendatang di Efraim ini begitu melindungi si orang Lewi? Perhatikan, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah hukum Taurat menyuruh untuk tidak mengabaikan orang lain. Kenapa kok dia nolongin orang Lewi di mana tidak ada yang nulungin? Karena yang lain udah lupa hukum Taurat, dia masih ingat hukum Taurat. Tapi kenapa dia melakukan hukum Taurat? Karena apa? Dia ingin berkat. Ternyata dia melakukan itu karena ingin
berkat. Saudara, ini aplikasinya sudah dibahas ya di yang lalu. Banyak kita melakukan sesuatu yang baik, kelihatannya baik untuk Tuhan, tetapi sebenarnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri karena kita ingin berkat. Kita perlu bertobat. Tetapi yang kedua, orang banyak itu kan mau memperkosa cowok. Kenapa kok tidak memberikan, oh saya punya bujang laki-laki, silakan gitu. Kenapa kok enggak yang cowok yang dikasih? Kenapa? Kan si bujangnya orang Lewi juga ada. Si bujang Lewi, si bujang yang dibawa orang Lewi itu kan bisa. Kenapa kok memberikan anak perempuan dan gundik? Karena perhatikan saudara, si orang tua ini sama dengan si orang Lewi melihat wanita sebagai objek properti, tidak berharga, tentu saja bisa dikorbankan begitu saja. Ini adalah pandangan terhadap wanita yang dipegang oleh budaya-budaya di sekitarnya. Ini adalah pandangan yang diserap oleh laki-laki Israel. Sangat berlawanan dengan firman Tuhan di mana penciptaan Allah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dalam gambar Allah. Marilah kita menciptakan manusia dalam gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi artinya laki-laki dan perempuan itu menurut gambar dan rupa Allah. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Sama-sama bernilai, berharga di mata Tuhan. Kejadian ini begitu mengerikan bagi kita, menunjukkan bagaimana merosotnya keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Perenungan reflektif bagi kita, apakah etika dan moral kita, cara pandang dan perilaku kita sudah begitu terpengaruh oleh budaya dunia. Dalam segala sesuatu tentang kehidupan termasuk juga pandangan terhadap wanita dan seks. Kalau sudah perhatikan lagu-lagu yang disampaikan di dunia saat ini, seks itu menjadi suatu aktivitas yang diumbar di mana-mana. Wanita dibilang bitch. Wanita direndahkan sebagai objek. Sama juga, pria juga direndahkan sebagai objek oleh para wanita yang hanya, sudah pernah lihat itu, saya pernah dikirimin sama teman-teman itu, TikTok itu. Kamu mau yang ganteng atau mau royal banyak duit? Suruh milih, gitu kan? Ya kan? Terus semuanya milih apa? Royal banyak duit, gitu kan saudara? Sehingga apa yang terjadi? Objektifikasi. Kalau yang milih ganteng juga objektifikasi. Semuanya menjadi sebuah pemuasan diri. Saat Tuhan tidak lagi menjadi pusat kehidupan, kita berpotensi melihat wanita sebagai properti atau pria sebagai properti, semata-mata objek seksual, bahkan segala sesuatu yang lain hanyalah menjadi sarana untuk pemuasan diri, menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Kita hanya memanfaatkan satu dengan yang lain untuk memuaskan hawa nafsu demi pemuasan diri. Akhirnya kemerosotan moral makin parah. Dan apa yang terjadi? Ceritanya begini. Orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataan si orang tua itu. Apa yang terjadi? Si orang Lewi panik. Waktu panik apa yang dilakukan? Demi melindungi dirinya sendiri, dia tangkap gundiknya. Dia bawa keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu. Semalam-malaman mereka mempermainkan perempuan itu sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu. Tempat tuannya bermalam dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Jadi ketika keadaan semakin buruk, orang Lewi itu menangkap gundiknya untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerahkannya kepada massa di luar. Para pria dari Gibea itu begitu terangsang dan mereka semua langsung memperkosa semalaman gantian. Saudara. Setelah fajar menyingsing, maka gundik itu dilepaskan. Saudara bayangkan. Si Lewi tidur dengan santai untuk menyelamatkan diri sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi ayat 26. Menjelang pagi perempuan itu tadi datang, dia jatuh rebah ayat 27. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi. Jadi dia tidur nyenyak saudara. Dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi pagi harinya orang Lewi itu keluar di rumah untuk melanjutkan perjalanan. Kata kerja yang digunakan
untuk menggambarkan tindakan si Lewi ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasib gundiknya. Dia bangun di pagi hari, buka pintu dan keluar. Ini mengejutkan karena dia keluar bukan untuk cari gundiknya, tetapi untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Jadi si Lewi tidur nyenyak, bangun bersiap untuk pergi, tetapi saat dia melangkah keluar, dia menemukan tampaklah perempuan itu tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangun, mari kita pergi. Tapi tidak ada jawabnya. Kenapa? Wanita itu mati. Diperkosa sampai mati. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia kemudian pergi ke tempat kediamannya. Nah, saya mau menyoroti penyebutan posisi tangan wanita itu. Dia menggapai di ambang pintu. Menunjukkan bahwa si perempuan, si gundik ini mencoba meraih pintu untuk mencari perlindungan dan keamanan dari suaminya. Namun yang dia temui adalah kematian. Pada titik ini kita bisa melihat betapa dinginnya sikap si orang Lewi terhadap gundiknya. Mungkin ini sebabnya gundiknya ini melarikan diri. Di ayat 28, orang Lewi ini bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan dingin memerintahkan untuk bangun. Ayo bangun, mari kita melanjutkan perjalanan. Perintahnya tidak mendapatkan respon karena ternyata si gundik mati. Tanpa menangis, tanpa menyesal, tanpa emosi, orang Lewi ini mengangkat mayat si gundik, meletakkannya di atas keledai dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Seorang pakar perjanjian lama yang bernama Arthur Kandel, dia berkata, kalau pernah ada seorang manusia yang mengalami malam penuh kengerian horor yang tak terbayangkan, dialah orangnya, si gundik itu. Malam itu pasti baginya, bagi si gundik itu, seperti dilempar ke dalam lubang neraka itu sendiri. 2 ayat lagi. Sesampai di rumah di Efraim, si Lewi, diambilnya pisau, dipegangnya mayat gundiknya, dipotong-potong tubuh si gundik itu. Menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah itu, lalu berbicaralah. Jadi ini orang Lewi ini semakin gila. Setibanya di rumah, ambil pisau, tubuh gundiknya ini dipotong-potong jadi 12 bagian. Dan dikirim satu bagian ke setiap suku Israel. Saudara, dosa seperti ini masih ada. Saudara bisa lihat di berita. Orang yang bacok keluarga sendiri demi warisan. Orang yang potong-potong tubuh korbannya, selingkuhannya. Ada, saudara. Pertanyaannya kan begini, apa motivasi orang Lewi ini motong tubuh gundiknya menjadi 12 bagian terus dikirim setiap bagian itu ke suku Israel, semua suku Israel. Apa? Karena begini, si Lewi ingin mengirim pesan tentang kejahatan yang terjadi di Gibea. Kelihatannya bagus ya, tapi saudara tahu, si Lewi menginginkan keadilan dan balas dendam. Tapi bukan karena cinta, tapi karena egonya. Dan karena dia kehilangan propertinya, yaitu objek seksnya. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan itu? Beberapa komentari juga mengambil kesimpulan yang sama. Kenapa? Lewi itu gak cinta kok sama si gundik ini. Membutuhkan waktu 4 bulan sebelum dicari. Saudara lihat tadi di ayat 2-3. Dia tidak mencintai gundiknya. Betapa gelapnya keadaan ini, saudara. Dan kalaupun mencari keadilan, keadilan itu bukan karena dia peduli sama kemanusiaan. Bukan. Karena egonya kena dan karena kehilangan properti objek seksnya. Saudara, sekarang orang saling menuntut bukan untuk keadilan tetapi untuk ego. Viral-viral yang terjadi terakhir-terakhir ini semuanya tentang apa? Ego. Betapa gelapnya keadaan mereka, betapa merosotnya moral mereka. Saudara, kalau kita ngomong tentang wanita, padahal seharusnya Tuhan menciptakan seorang wanita untuk dikasihi oleh ayahnya. Karena dia putri yang dititipkan Tuhan dan berharga. Seharusnya wanita dicintai serta dilindungi suaminya. Seperti Tuhan mencintai umatnya dan melindunginya. Itulah keadilan.
Namun ketika seorang wanita digunakan sebagai objek seksual, dipergunakan sebagai properti dan barang untuk keuntungan pribadi, itu adalah keadilan yang diputarbalikkan. Itulah kekejian. Saudara, kita berhenti pembahasan firman Tuhan kita di ayat yang ke-30. Apa hikmah dari kisah ini? Adakah pengharapan kalau kita lihat keadaan bangsa Israel pada saat itu tidak beda dengan keadaan kita zaman sekarang? Di manakah Tuhan? Kisah ini begitu mengerikan, begitu menjijikkan, begitu jahat, begitu kelam. Kemerosotan moral bangsa Israel adalah cerminan keadaan manusia. Wanita ini dibunuh melalui pemerkosaan massal oleh orang-orang yang penuh hawa nafsu di Gibea. Tubuhnya dipotong jadi 12 bagian oleh suaminya sendiri. Bahkan dia tidak diberi kehormatan untuk dimakamkan dengan baik-baik dan layak. Di mana Tuhan? Tuhan justru selalu ada, tapi Tuhan ditolak, Tuhan dilupakan. Kemerosotan moral bangsa Israel yang begitu kelam adalah cerminan keadaan manusia yang berdosa, yang menolak kehadiran Tuhan. Lihat betapa gelap, betapa jahat, betapa kelam keadaan manusia tanpa Tuhan. Namun di sini justru kita melihat ada suatu kebenaran Injil yang mau disampaikan. Di sini Injil bersinar terang di tengah kegelapan. Karena apa? Kalau kita lihat apa yang Kristus lakukan, Lewi kita yang sempurna, suami dari gereja yang sempurna, mempelai laki-laki yang sempurna, sangat berbeda dari para pria dalam kisah ini. Kalau kita lihat si Lewi dan si tuan rumah berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, pandang Kristus ada kontras keterbalikan. Yesus Kristus datang justru untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Si Lewi dan si tuan rumah mengorbankan gundiknya demi melindungi dirinya sendiri. Tetapi Yesus Kristus disalib, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menanggung dosa kesalahan umatnya. Si Lewi marah karena ego. Si Lewi melakukan itu semua untuk melayani diri sendiri. Tetapi Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Di Filipi 2 dikatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba, sama menjadi manusia, taat sampai mati. Mati di atas kayu salib, rendah hati, gak penuh dengan ego. Dipukuli, difitnah, dicerca, dicambuk, disalib, tidak mengatakan apa-apa. Berkorban melayani umat yang tidak pantas dilayani. Kalau sudah lihat, ada sebuah kontras. Si orang Lewi mendorong gundiknya keluar rumah kepada gerombolan pria yang melampiaskan dosa dan hawa nafsu neraka mereka. Yesus Kristus dengan kerelaannya sendiri keluar dari rumahnya, dari surga, datang ke dunia yang jatuh ke dalam dosa, mengalami kengerian neraka demi menyelamatkan kita yang seharusnya masuk neraka, kita yang ada di luar, supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus keluar dari rumahnya di surga, mengalami pelecehan, penderitaan, penganiayaan, pengkhianatan, kebencian, kemarahan, diabaikan. Yesus mengalami neraka, di mana kegelapan tergelap yang pernah terjadi sepanjang jagat raya dia alami, dia jalani, dia ditinggalkan Tuhan. Pada waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan sendirian bahkan sampai mati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan para pendosa seperti saudara dan saya yang seharusnya masuk neraka. Menyelamatkan mereka yang bobrok jahat. Yesus mati bagi penyiksanya, bagi pemukulnya, bagi pengejeknya. Yesus mengambil tempat kita yang jahat. Dia menyelamatkan kita yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, yang tak berdosa, menanggung hukuman dosa bagi saudara dan saya yang berdosa, supaya kita yang berdosa dapat menerima anugerah. Herman Bavinck berkata begini, Kristus menanggung hukuman dosa kita, yaitu apa?
Dia mengalami kematian, dia mengalami kutukan, dia mengalami neraka. Sehingga saudara dan saya yang seharusnya menerima kematian, kutukan, dan neraka, menerima pengampunan, kebenaran, dan kehidupan kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah yang Yesus lakukan buat saudara. Saudara perhatikan, saudara masih ingat si wanita itu mati di luar pintu rumah? Di luar pintu rumah. Ada sebuah ayat di Ibrani yang mengatakan, Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ada sebuah kontras di sini. Yesus menanggung penderitaan di luar supaya kita bisa disembuhkan di dalam. Yesus tidak hanya mengampuni dosa saudara, tetapi juga menyembuhkan kita dari masalah dosa. Supaya saudara tidak harus terperangkap oleh siklus dosa bangsa Israel. Supaya saudara tidak harus hidup seperti si Lewi yang munafik. Bagi saudara yang pernah mengalami pelecehan seksual, yang berpikir bahwa kesembuhan itu mustahil, dengarkan. Yesus datang untuk menyembuhkan sakit hatimu. Yesus datang untuk menyembuhkan luka batinmu. Yesus ingin menebus engkau dari rasa malumu yang begitu dalam yang pernah Anda rasakan. Dia mati untuk menghapus rasa bersalah, perasaan tertuduh yang ditempatkan pada jiwamu oleh iblis. Yesus mau menyembuhkanmu. Bagaimana kita tahu buktinya? Salib. Di salib, Agustinus dari Hippo berkata, anak Allah menjadi anak manusia, agar anak-anak manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Kontras terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Jika si orang Lewi yang adalah mempelai dari si gundik ini melemparkan gundiknya keluar, diperlakukan seperti binatang bahkan sampai mati. Perhatikan. Kristus adalah Lewi kita yang sempurna. Imam kita yang sempurna. Mempelai kita yang sempurna. Dia tidak melemparkan mempelainya, saudara dan saya, untuk dicapik-capik dan diperlakukan seperti binatang. Tetapi dia menyerahkan dirinya sendiri. Dia tidak menyerahkan mempelainya kepada musuh. Tetapi Yesus keluar menawarkan tubuhnya, menggantikan mempelainya untuk dicapik-capik sampai mati, untuk menyelamatkan mempelainya, yaitu gerejanya. Waktu saudara lihat salib, melalui karya penebusan, Yesus datang untuk memberikan kepada kita citra diri yang baru. Yang tidak didasarkan pada masa lalumu. Yang tidak didasarkan pada dosamu. Tidak didasarkan pada kegagalanmu. Melainkan didasari oleh karya Kristus bagi saudara dan saya. In Christ, you are the beloved of God. Di dalam Kristus, kita adalah pribadi yang dikasihi, dipulihkan, dibela, ditopang, dan tidak akan dilepaskan oleh Tuhan. Ini adalah Injil hari ini. Bila saudara taruh dalam hatimu bahwa if God is for us, who can be against us? Kalau Tuhan ada di pihakmu dan dia memegang hidupmu, tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tangan Bapa. Saya berdoa ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan His Glory and My Good, saya mau membacakan kepada saudara beberapa implikasi. Orang berinjil hidup di dalam dunia, namun tidak mengizinkan dunia menjadi pusat kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh budaya dunia yang gelap, namun hidupnya berpengaruh menjadi terang dunia. Katakan sama-sama, saya terang dunia di dalam Kristus. Amin. Orang berinjil tidak berpusat pada dirinya sendiri, namun kepada siapa dia memandang? Dia memandang kepada salib dan menjadikan Kristus pusat
di hatinya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kulihat mulia Bapakku dalam Kristus Yesus. Semakin ku memandangnya, semakin dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Katakan sama-sama. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku dia selaraskan, dia beriku kekuatan. Berjalan mengikut Kristus, meski ku tak mengerti. Ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya dia, nama yang berkuasa. Kemegahannya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Haleluya. Katakan sama-sama. Lihat lengannya terentang di atas salib itu, yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Tuduhan yang menimpa. Tuduhan yang menimpaku pada salib di bawahmu, yang ku tahu dia selamatkanku, mulianya bagianku. Yang ku tahu dia selamatkanku, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Ya ku tahu mulianya bagianku, sebab ku tahu mulianya bagianku. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk berdoa. Saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak tertegur melalui firman ini. Saudara tahu betapa rentannya hati kita untuk menyimpang. Our heart is so easily move away from the center of the Christ-centered heart. Hati kita begitu mudah untuk menyimpang dari hati yang berpusat pada Kristus. Budaya dunia begitu mudah untuk membuat hati kita tercemar. Siapa yang menyangka bangsa Israel menjadi sama seperti Sodom dan Gomora? Hanya karena saudara ke gereja, hanya saudara paham Injil, tidak membuat hatimu otomatis terkalibrasi. Tapi hari ini, pada waktu engkau mendengar, Tuhan sedang berperkara dengan hatimu. Kalau saudara mau meresponi, Tuhan, tata ulang hatiku.
Hatiku yang begitu mudah menyimpang. Aku bertobat Tuhan. Hatiku lebih cinta kadang-kadang sama uang. Hatiku begitu cinta sama kenikmatan, hedonis. Sehingga hatiku seringkali menikmati hal-hal itu lebih. Aku lupa akan siapa Engkau. Pandanganku bukan kepada salib, tapi pandanganku kepada yang lain. Kepada pengakuan manusia. Kepada pencapaian-pencapaian. Kepada hal-hal yang fana. Sudah bertobat, sudah minta Tuhan tata ulang hatimu. Pegang dadamu sama-sama. Tuhan, tata ulang hatiku. Hari ini, tahukah saudara, saudara memiliki Lewi yang sempurna. Saudara memiliki mempelai yang bukan mengorbankan engkau. Dia tidak korbankan kita, tapi dia korbankan dirinya sendiri. Biarlah kasih di atas segala kasih itu. Biarlah cinta yang mulia itu yang melelehkan hatimu. Sehingga engkau tidak lagi melihat kasih-kasih palsu yang dunia tawarkan itu. Itu jadi suram dibandingkan indahnya terang kasih Tuhan. Biarlah terang kasih Tuhan itu yang mempesona hatimu. Anak Allah menjadi anak manusia. Agar kita anak-anak manusia yang berdosa, yang jahat, yang semestinya masuk neraka. Anak manusia yang seharusnya binasa. Yesus rela jalani neraka, bahkan kalahkan maut. Supaya engkau jadi anak-anak Allah. Terima itu. Kau memiliki citra diri yang baru. Yang bukan didefinisikan oleh uang. Yang bukan didefinisikan oleh manusia, oleh apa yang fana, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan. Terima kasih Tuhan, kami terima itu. Kami terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, harga dirimu bukan pada performamu, tapi citra dirimu, keberhargaanmu ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penghiburan pertolongan Roh Kudus melingkupi engkau, memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Happy Sunday.